tahu gak sih apa yang lebih amazing? Film ini juga ternyata mendapatkan popularitas yang besar di Korea Utara. Cerita aslinya itu diketahui memiliki plot boys love. Sebagai tanggapan, sebuah artikel oleh media Korea menyoroti BL yang populer seperti Hi everyone, I'm Sol Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget ya masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Fighting! Anyway, di video kali ini kita bakal bahas tentang seputar film dan juga drama Korea. Akan ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang drama High School Return of a Gangster, dan yang kedua adalah tentang film Ex-Huma. Untuk pertama, kita mungkin bisa bahas dulu tentang drama High School Return of a Gangster. Judulnya lumayan panjang ya guys. Sebenarnya ada beberapa hal yang akan kita bahas soal drama yang satu ini. Namun kita bakal fokus ke satu topik yang lagi rame banget diperbincangkan oleh netizen, yaitu tentang plot BL-nya yang dihilangkan secara keseluruhan. Lantas kenapa untuk pihak drama menghilangkannya? Apa alasannya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama, mungkin aku akan ngasih informasi ya teman-teman soal drama ini. Ini dramanya tentang apa sih? Yorobun, drama ini tuh diadaptasi dari web novel karyanya horor berjudul Jokokin Nega Golden Haksengi Due Osmnida. Drama dengan genre fantasi ini disutradarai oleh Lee Song-taek dan dibintangi oleh sederet aktor ternama. Salah satunya adalah Yoon Chan-young. Yoon Chan-young sendiri itu memerankan dua karakter sekaligus dalam drama tersebut, yakni sebagai gangster bernama Kim Deok-pal dan Song Yo-hoon, seorang pelajar SMA. Drama ini menceritakan kisah seorang gangster bernama Kim Deok-pal yang berusia 47 tahun. Ia termasuk orang yang disegan di gengnya. Kim Deok-pal itu tidak pernah sekolah lantaran berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun meskipun demikian, ia mempunyai mimpi untuk bisa masuk ke universitas. Dia pun terus belajar dan juga bekerja keras untuk mencapai mimpinya, meskipun dirinya sudah memasuki usia yang semakin tua. Kemudian pada suatu hari, Kim Deok-pal ini tidak sengaja bertemu dengan seorang pemuda bernama Song Yi-hoon yang hendak melakukan tindakan B-word. Saat itu terjadi hal aneh, di mana roh Kim Deok-pal merasuki tubuh siswa SMA tersebut, yang mana tubuhnya itu berusia 19 tahun. Sejak saat itulah Kim Deok-pal mulai menjalani kehidupan sebagai seorang siswa SMA. Dan saat itu juga dia mengetahui bahwa ternyata Song Yi-hoon ini menjadi korban perundungan di sekolahnya. Dan ini yang menyebabkan Yi-hoon ingin melakukan tindakan B-word. Deok-pal lantas beraksi untuk menghukum para pelaku perundungan. Dia juga berteman dengan teman sekelas Yi-hoon bernama Choi Se-kyung yang merupakan seorang siswa teladan. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana sinopsisnya. Dan kalau kita lihat sinopsisnya, wow lumayan asik dan juga seru ya, menarik nih dramanya. Kenapa menarik? Pertama ada fantasinya. Ketika arwah dari seorang pria yang berusia 47 tahun itu masuk ke dalam seorang siswa yang berusia 19 tahun. Kemudian yang lebih seru dari drama ini adalah ada aksi balas dendam kepada para pelaku perundungan. Wow, menarik juga ya Yorobun. Namun ada namunnya nih. Apakah kalian tahu ternyata untuk pihak dramanya itu menghilangkan unsur yang dinilai orang-orang sangatlah penting dari drama ini. Hal tersebut adalah plot BL-nya. Usut punya usut ya guys. Cerita aslinya itu diketahui memiliki plot boys love. Dan ketika ceritanya diangkat menjadi live action, keseluruhan plot boys love-nya itu dihapus dan mengubah narasi menjadi drama fantasi yang berpusat di sekitar tema persahabatan, pembalasan, dan juga pertumbuhan pribadi. Di webtoonnya diceritakan bahwa untuk Song Yi-hoon ternyata sudah 2 tahun menyukai Choi Se-kyung. Namun di dramanya itu berbeda teman-teman. Song Yi-hoon diceritakan hanya ingin berteman dengan Choi Se-kyung, bukan untuk menjadi kekasihnya. Begitu. Adapun keputusan dari tim produksi drama ini untuk mengecualikan alur cerita BL-nya itu tidak dianggap enteng. Hal ini terutama dipengaruhi oleh pertimbangan terkait investasi dan juga biaya yang terkait dengan produksi serial dalam genre boys love. Tim drama menyatakan bahwa visi awal mereka adalah untuk membuat cerita seputar tema bromance daripada mempelajari kompleksitas narasi BL secara utuh. Keputusan ini juga semakin didukung oleh keyakinan bahwa materi dan karakter asli memiliki intrik dan kedalaman yang cukup untuk berdiri sendiri tanpa adanya aspek boys love dan berfokus pada tema universal perjuangan, persahabatan, dan juga ketahanan.
Sebagai tanggapan, sebuah artikel oleh media Korea menyoroti BL yang populer seperti Semantic Error yang menikmati popularitas yang luar biasa, yang berhasil menempati peringkat pertama di Watcha. Kemudian mereka juga menyoroti tentang drama Unintentional Love Story yang berada di peringkat kelima dalam peringkat OTT or TV, dan juga menempati peringkat ke-8 dalam keseluruhan kontribusi langganan berbayar di TV Inc. Artikel itu menyebutkan bahwa banyak BL yang memberikan hasil luar biasa. Dan pada akhirnya, penghilangan plot BL dalam drama ini lantas menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kemampuan dari drama ini untuk dapat diterima oleh basis penggemar aslinya dan juga halayak yang lebih luas. Karena penggemar cerita originalnya mungkin merasa kehilangan, kecewa, atau tidak puas dengan bagaimana live actionnya. Sementara yang lain mungkin menghargai fokus pada tema drama yang lebih luas. Keberhasilan dari drama High School Return of a Gangster pada akhirnya akan bergantung pada pelaksanaannya dan kedalaman eksplorasi tema yang dipilih oleh mereka. Alright Yorobun, jadi seperti itulah alasannya kenapa pada akhirnya untuk pihak drama itu menghilangkan plot boys love-nya. Alasannya adalah dikarenakan bagaimana pertimbangan terkait investasi dan juga biaya yang terkait dengan produksi serial dalam genre boys love. Itu Yorobun alasannya. Dan bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Antar komen ya guys di kolom komentar. Next ke topik yang berikutnya, kita bakal bahas tentang film Exhuma yang ternyata juga viral di Korea Utara. Wow, nggak main-main, viral di Korea Utara loh guys. Debak. By the way, di sini aku akan ngasih informasi dulu sama kalian tentang film Exhuma. Exhuma itu tentang apa sih? Film Exhuma itu mengisahkan sebuah keluarga kaya yang mengalami teror supranatural yang mengerikan nih guys. Keluarga itu pada akhirnya meminta bantuan dukun sakti. Hwara dan Bong Il yang diperankan oleh Kim Go Eun dan Lee Do Hyun adalah para dukun sakti yang dikenal mampu mengusir berbagai jenis roh jahat. Keluarga yang diketahui baru melahirkan bayi itu juga sempat mengharapkan bantuan mereka dikarenakan kehebatan dukun tersebut. Hwara dan Bong Il pada akhirnya memutuskan untuk membantu mereka. Keduanya lantas meminta bantuan dari ahli Feng Shui yang bernama Sang Dok dan juga tukang gali kubur Yeung Geun. Setelah melakukan penyelidikan dan rangkaian ritual aneh, Hwara dan juga Bong Il mengetahui bahwa peristiwa mengerikan yang dialami oleh kalian mereka adalah akibat dari kutukan nenek moyang yang kejam. Selain itu, tampaknya untuk makam nenek moyang yang membawa petaka itu benar-benar terkutuk dan hanya akan membahayakan mereka jika mereka tetap bertahan dalam misi tersebut. Dan saat menjalankan misi, keempat orang itu justru tak sengaja menghidupkan roh terkutuk yang sangat berbahaya. Dan pada akhirnya untuk menyelamatkan seisi dunia dan diri mereka sendiri, mereka pun bekerja sama lagi untuk mengalahkan roh tersebut. Dan jujur, aku tuh baru nonton sekali sih filmnya, dan emang seseru itu sih guys, dan pengen rewatch lagi karena ada beberapa hal yang belum aku mengerti banget. Jadi aku pun pengen lagi nih rewatch. Semoga ada waktu deh pengen rewatch lagi. Anyway, apakah kalian tahu bahwa untuk film ini itu menjadi salah satu film Korea terlaris? Kalian tahu nggak guys, pada tanggal 1 April yang lalu, untuk film ini itu telah mendatangkan lebih dari 11 juta penonton di box office Korea. Dan mereka berhasil meraup 11,6 juta US dollar sejak dirilis di dalam negeri pada tanggal 22 Februari yang lalu. Dan ini adalah film Korea pertama yang melampaui angka 10 juta penonton di dalam negeri tahun ini. Dan gak cuma itu saja, film ini juga menjadi film Korea terlaris di Indonesia dengan mencatatkan 2,3 juta penonton. Dan teman-teman, tahu gak sih apa yang lebih amazing? Film ini juga ternyata mendapatkan popularitas yang besar di Korea Utara. Seperti yang dilansir dari allkpop.com, ada seorang informan mengatakan kepada Daily NK bahwa popularitas Exhuma menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut di kalangan warga sipil di Provinsi Hamgyong Utara yang diketahui menggunakan telepon seluler Tiongkok. Diketahui bahwa Provinsi Hamgyong itu terletak di ujung paling utara Korea Utara dan berbatasan dengan Tiongkok. Yorobun, tau gak sih? Banyak loh warga sipil di sana yang menggunakan ponsel yang dibawa dari Tiongkok untuk keperluan bisnis. Sehingga inilah yang membuat mereka itu rentan terhadap berita dan informasi dari luar perbatasan. Dan menurut Daily NK, permintaan film Exhuma itu meningkat pesat di kota-kota seperti Hwaryeong di Provinsi Hamgyong Utara. Dan kabar tersebut juga kemudian menyebar dengan cepat ke wilayah lain yang ada di Korea Utara. Khususnya banyak remaja yang menunjukkan ketertarikan mereka pada film tersebut setelah mendengar bahwa film tersebut adalah film yang sangat populer di Korea Selatan dengan menarik lebih dari 11 juta penonton. Informan tersebut lantas berkata seperti ini guys.
Warga Korea Utara juga memiliki kebiasaan yang sama nih, yaitu meminta nasihat dari peramal tentang cara merawat makam leluhur mereka ketika ada kejadian buruk ataupun penyakit dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh tahayul tradisional. Bahwa kemalangan menimpa seorang rumah tangga ketika para leluhur tidak puas dengan tempat peristirahatan mereka. Itulah sebabnya kisah film ini menarik bagi banyak warga Korea Utara. So, itulah alasannya kenapa untuk film Exhuma itu populer juga di Korea Utara. Alasannya adalah dikarenakan mereka itu punya kebiasaan yang sama. Di sisi lain, ternyata ada undang-undang Korea Utara yang melarang warga sipil untuk mempercayai dan juga mempraktikkan kebiasaan yang tahayul. Namun, dikarenakan adat istiadat yang diturunkan dari zaman pra-modern, banyak warga Korea Utara yang beresiko melanggar hukum demi meminta nasihat dari peramal. Salah satu distributor konten audiovisual ilegal yang berbasis di Horyong lantas berkata, "Saya diingatkan sekali lagi bahwa betapapun kerasnya pemerintah menindak aktivitas ilegal dan menanamkan rasa takut pada masyarakat, kegemaran masyarakat terhadap film Korea Selatan tidak dapat dihentikan. Orang-orang muda mendatangi saya setiap hari, meminta film ini kepada saya. Jika saya memiliki file tersebut, saya akan menghasilkan banyak uang untuk sekarang." Wow, gila sih, berani banget mereka. Entah itu yang menyebarkan filmnya ataupun yang meminta filmnya. Karena kan kita juga sudah sempat ngebahas ya tentang apa sih hukuman kepada orang-orang yang melanggar tentang peraturan ini. Mungkin kalian bisa nonton lebih jelasnya di sini dan juga di sini ya, Yorobun. Intinya adalah mereka tuh bener-bener berani banget sih langgar peraturan yang satu ini. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini, dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi terbarunya. I'm Yusuke pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa ya semuanya, dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.